Halo semuanya, apa kabar? Oke, ini untuk pembacaan spesial Valentine untuk kamu di Februari 2025. Oke, dan kali ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaan ini bisa pas bisa enggak untuk kamu, ditemani dengan suara ayam. Oke, so ini untuk pembacaan di Valentine seperti aku bilang tadi. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, jangan dipaksakan. Oke, gimana energi kamu di pembacaan kali ini? Oke. Cancer. Cancer di sini aku ngerasakan ada masih kesedihan yang tersisa di dalam diri kamu, hidup kamu masih terasa mellow. Ya, ini tentang kamu melihat hidup kamu yang dulu sama sekarang jauh berbeda, gitu ya. Kamu dulu ngerasakan mungkin hal kecil aja buat kamu sedih dari dalam percintaan, sekarang dengan seberat ini masalahnya kamu bisa sekuat itu, kamu masih bisa setabah itu, dan kamu menyadari udah luar biasa kuatnya diri kamu sampai saat ini, ya. Wow, Cancer, ya. Four of Waters ngasih lihat memang kamu udah luar biasa untuk bisa kuat dan tabah sampai saat ini, ya. Dan Nine of Air ini ngasih lihat kamu udah berjuang keras dalam hidup, ya. Kamu udah baratnya banting tulang untuk diri kamu, hidup kamu, dan keluarga kamu atau orang sekitar kamu. Dan kamu lihat ini semua sama sekali gak ada yang sia-sia. Ini membuat hidup kamu, jalan hidup kamu jauh lebih luar biasa. Kamu membuat apapun yang bermain dalam hidup kamu menjadi luar biasa di sini. Yes, ya. Hangman, energi seperti tergantung gitu ya, maksudnya energi yang kayak nggak tahu harus gimana, ngapain, kayak nggak jelas. Walaupun masih ada terasa sedikit karena kamu masih ingin diarahkan oleh Tuhan, oleh semesta, itu wajar, manusiawi, ya. Tapi jangan sampai kamu hilang arah dan akhirnya kamu bisa menyadari kamu udah melakukan hal yang benar dan besar dalam hidup kamu. Seven of Earth ngasih lihat, ya, hasil dari buah perjuangan kamu hadir, yaitu hasil dimana kamu tetap kuat, tabah, ngejalanin hidup walaupun banyak orang di sekitar kamu mungkin ngomong kamu begini, kamu begitu. Mereka nggak tahu perjuangan kamu sampai saat ini, tapi akhirnya kamu bisa ngasih lihat walaupun seberat itu kamu bisa ngelewatin, walaupun sejauh itu kamu udah terasa seperti banyak hal yang disia-siakan memang dari dalam diri kamu, tapi akhirnya kamu lihat orang yang gak layak dan gak patut untuk kamu perjuangkan akan pergi dengan sendirinya. Mereka gak pantas untuk kamu perjuangkan, mereka gak pantas untuk kamu sayangi, ya. Dan mereka akan terus menyia-nyiakan siapapun orang yang ada di sekitar mereka, sebab ya memang tipenya mereka gak akan bisa menghargai orang lain. Ya simpelnya ya, energi kamu jauh lebih baik daripada mereka, jadi ya wajar secara energi mereka nggak bisa menghargai kamu. So dengan begitu kamu menyadari, oke, berarti aku jangan dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Yes, that's it. Itulah kenapa kita perlu memilih energi kita untuk dekat dengan orang seperti apa. Dan di sini aku lihat, walaupun dalam percintaan, di sini aku lihat ya, energi single sih di sini banyak ya keluar. Di Valentine ini kamu ngerasa aku udah banyak keluar tenaga, waktu, bukan hanya uang ya, tenaga, waktu, materi. But somehow ya semuanya juga akan sia-sia nantinya. Kamu ngerasa kalau kamu gak memberikannya dengan orang yang tepat. So sekarang kamu belajar untuk mengikhlaskan. Kalau memang udah terjadi sebelumnya, ya udah biarkanlah terjadi. Dan di sini energinya kamu membuat diri kamu, oke, kalau memang jalannya nggak kayak gini, jalannya nggak seperti yang aku kira gitu ya, ya udah biarkan Tuhan mengatur nih jalannya. Jadinya kamu agak
bingung karena Tuhan mengarahkan kamu kemana, kamu agak takut, tapi percayalah ya, kamu akan menemukan jalannya, kamu akan dapat ya apa yang memang untuk kamu. Oke. Apapun yang sia-sia tuh, kamu lihat kartunya di situ ada Ten of Swords, itu ngasih lihat walaupun terkesannya sia-sia, kamu membuang banyak hal, waktu, keuangan, materi untuk orang, pacaran dengan seseorang sampai lama banget misalnya gitu, atau sebelumnya menikah dengan seseorang tetap aja dia nggak menghargai kamu, ya udah gitu, apa yang perlu disesali lagi, udah terjadi. Yang kita pikirkan gimana caranya kita untuk keep moving on, untuk terus bangkit, terus maju ke depannya. Entah gimana ke depannya, ya udah gitu, let it be ya. Jadi aku ngelihat di sini, walaupun dalam diri kamu masih ngerasa kebingungan karena energi Saturn yang memang udah nggak retrograde ini ya, tapi dia masih di Aquarius. Memang itu kenapa kamu masih ngerasakan dampak dari tahun kemarin gitu. Jadi 2024 mungkin ada hal yang berat terjadi bagi kamu, dan seperti terasanya terjadi lagi gitu loh tahun ini ya, karena Saturnnya belum benar-benar pindah, dan sepertinya pindahnya di bulan berapa ya, Maret atau April, aku lupa lihat sih, pindah benar-benar ke Pisces. Nah di situ energinya akan jauh-jauh lebih beratnya. Saturn udah meninggalkan posisi yang bikin kamu tertekan atau ngerasa berat, dan ngerasa apa sih aku bisa bilang sih, tertekan, yes, mellow, dan juga terasa seperti nggak kemana-mana. That's it ya. Jadi gitu, jadi energinya Saturn yang akan pindah ini akan membawa energi yang jauh lebih baik untuk kamu ya. Berarti ya itu tadi, karena kemarin kan Saturn retrograde tuh, mundur gitu ya, dan dia udah nggak mundur nih gitu, tapi dia tetap masih di Aquarius, cuma dia nggak mundur sih, ibaratnya masih di tempat yang sama ya. Dan Venus juga masih di tempat yang sama sekarang saat aku baca di Aquarius. Aku lihat Saturn juga sampai 28 Januari. Oke, aku nggak tahu ini aku upload nanti di tanggal berapa, tapi yang pastinya dengan energi tersebut itu ngasih lihat ya, kamu akan ngerasa berjuang keras untuk cinta dan kasih sayang kamu lebih daripada dia memperjuangkan kamu. Ngerasa berat, memang terbebani, tapi setelah ini lewat energinya, kamu akan ngerasa jauh-jauh lebih baik karena Venusnya pindah ke Pisces duluan daripada Saturnus. Jadi Venus akan lebih tenangin diri, oke, ikhlas, itu kayak akhirnya aku lepas dari cengkraman tekanan yang kemarin. That's it. Jadi ini hanya masalah waktu. Oke, so untuk Cancer, sabarlah. Transit planet dan energi yang bermain gak akan stuck di posisi itu terus-terusan, tapi akan terlewati pastinya. Kamu hanya perlu untuk tetap hidup. Oke, tetap lakukan yang terbaik dalam hidup. Okay, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.